dengan saya Ibu Nati di sini sebagai host Saya Sabrina Snekirania sebagai pencerita. dan akan menceritakan apa? Pacaran ogah, nikah ayo. Karyanya Edelweiss Amira. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung dengerin ceritanya. Check it out. Oke, jadi ceritanya gimana sih? Awal ceritanya itu ada karakter bernama Rena. Dia ini cewek ya guys. Nah, ceweknya ini dia itu menyukai teman sebangkunya gitu. Teman sebangkunya yang bernama Haris. Ya dia menyukainya karena putih, tinggi, ya tampan gitu lah. Nah, Rena ini suka sama Haris tuh pas kelas 2 SMP ya. Termasuk bisa dibilang cinta monyet ya. Oke. Nah, Aris ini tuh kayak cuek banget gitu sama si Rena. Oh, dingin ya? Iya, cool gitu lah. Nah, tapi tuh si Rena ini nggak menyerah gitu aja. Tapi awalnya Rena kesel kan, karena yang kesel aja gitu. Kenapa Aris harus menyuekkan dia, cuekin dia gitu? Oh my god. Nah, terus abis itu pas mau pindah kelas gitu, naik ke kelas 3 ini tiba-tiba tuh Haris tuh ngasih buku diary sampulnya tuh kupu-kupu gitu ke Rena. Nah, Haris bilang buat kamu nih Ren. Nah, terus si Rena ini kaget. Nah, terus si Rena ini bilang buat apa Haris? Nah, terus kan katanya tuh buat kenang-kenangan aja sebelum kita naik kelas gitu. Oh my god. Ya, terus. Nah, terus abis itu si Rena ini penasaran dong sama isi bukunya. Nah, terus abis itu si Rena ini buka buku diarinya itu, terus bacaannya itu ada tulisan gitu kayak gini, kayak nah isi pesannya itu kayak semangat ya Ren, selamat berpisah gitu loh. Nah, terus akhirnya ini mereka kan pas kelas 3 ini kan 3 SMP mereka kan beda kelas gitu ya. Nah, walaupun beda kelas ini si Rena ini tetap mengejar-ngejar cintanya inilah. Karena mungkin Rena ini sudah kecintaan dengan si Haris itu ya. Oh iya. Oke. Terus habis itu pas kelulusan ini si Rena mendapatkan ranking 5 dan si Harisnya ini juara 1 umum gitu. Ya. Nah, sebelum perpisahan ini si Haris sempat ngedatengin si Rena kayak bilang selamat ya Ren atas perpisahannya gitu. Nah, terus pas Haris mau bilang sesuatu tiba-tiba gengnya si Rena ini dateng gitu. Mungkin mau ngajak Rena pergi atau mana nggak tahu ya. Terus akhirnya si Haris ini juga ikutan pergi. Nah, berpisah. Ya, terus abis itu setelah berpisah mereka ini kan SMA-nya kan beda ya. Nah, SMA-nya beda. Haris ini nggak tahu SMA di mana, tapi Rena ini intinya SMA. Nah, pas SMA ini si Rena ini merupakan cinta monyetnya dulu yang pas SMP gitu ya. Cinta monyet ini. Nah, abis itu si Rena ini ketemulah sama tipenya dia gitu loh, kayak Haris tapi tuh dia Beda beda ya? kan. Si dia ini cowoknya ini yang Rena temuin ini enggak seperti Haris kan. Kalau Haris kan Peter, tapi kalau dia ini enggak. Nah, nama cowoknya itu Faris. Nah, akhirnya si Faris tuh juga ada tertarikan gitu loh sama Rena gitu. Oh, oke. Terus si Rena ini juga lumayan tertarik. Akhirnya mereka menjalankan hubungan. Nah, Berarti Rena udah lupa dong sama kisah cintanya sama Haris. Iya, udah lupa. Mereka itu hanya fokus ke Rena ini yang fokus ke Faris, nggak Hubungan ke Haris barunya lagi. ya? Iya, hubungan barunya. Nah, abis itu mereka ini kayak hubungannya tuh ini loh, kayak harmonis gitu. Jalan bareng, makan bareng. Mereka ini suka dengerin musik yang sama, nonton juga yang sama gitu loh. Mereka tuh kayak punya selera musik sama nonton yang sama, jadi kayak cocok gitu loh. Oh, jadi kayak sefrekuensi gitu ya? Iya. Oh, Nah, oke, I see. Oke. terus kalau nggak salah tuh pas naik kelas 2 SMA si Rena ini dapat pesan gitu dari Faris. Si Faris ini ngirim pesan gini, maaf ya Rena, mendingan kita udahan aja gitu, kayak dengan kayak
pokoknya dia isi tulisannya itu suratnya kayak halus gitu lah, kayak enggak. Nah, katanya dia ini harus ikut papanya pergi ke Manado gitu. Manado karena katanya bisnis papanya ini di kota ini nggak terlalu itu apa sih, harus punya generasi baru ya. ya. Terus juga karena neneknya Faris ini sakit-sakitan gitu. Nah terus abis itu si Rena tuh jelas apa sih namanya terpukul loh Ya, jadi aku terpisah nih gitu. kayak. Nah abis itu pas lulus nih, pas si Rena lulus ini, Rena tuh masih ngingetin si Faris ini kalau misalnya dia sedih tuh dia selalu baca surat yang Faris kasih loh, kayak biar nginget gitu loh. Nah terus dia lupa sama buku yang dikasih Haris itu, yang dari kupu-kupu itu. iya, nah terus plot twistnya nih. Nah plot twistnya itu pas si Rena masuk kuliah ini, Rena itu ngelihat salah satu cowok mirip banget sama cowok yang dulu dia sukai pas SMP, yaitu Haris. Nah si Rena ini nginget dong cinta monyetnya ini. Nah ternyata bener itu tuh Haris. Nah iya, nah terus akhirnya Haris nyamperin Rena. Nah terus abis itu Haris bilang kayak gini kan, Dia nanya gitu ya, kayak ini kayaknya aku kenal dia sama dia gitu, ya gak sih? Oke, terus? Nah terus abis itu Haris ngomong kayak gini, bagaimana kabarnya Ren? Nah terus kan abis itu kan Rena bilang kayak gini, alhamdulillah baik, kabar kamu gimana juga Ren? Nah terus abis itu Haris jawab kayak baik kok. Nah terus abis itu si Haris ini ngasih tahu kayak gini, kamu masih nyimpen gak buku diary yang waktu itu? Nah terus abis itu si Rena bilang buku diary yang waktu itu bersampul kupu-kupu. Nah, terus kan kata Haris iya. Nah terus abis itu Haris bilang, dulu aku pas SMP juga suka sama kamu. Pantesan dia tuh bentuknya itu sampulnya kupu-kupu gitu ya. Iya, Kayak menandakan jiwanya gitu gak sih? Nah tapi tuh pas SMP itu Haris mungkin masih malu-malu ya buat bilangnya gitu. Ya gengsi. Nah terus abis itu si Rena bilang kayak gini, kenapa nggak bilang dari dulu aja? Tapi nggak apa-apa, kita dipertemukannya sekarang. Ya, Nah selang beberapa bulan itu tiba-tiba si Haris ini melamar Rena. Udah debat. Terus. Nah terus abis itu si Rena ini masih mempertimbangkan kayak, kamu beneran suka sama aku dulu? Nah terus kata Haris, iya aku suka sama kamu. Terus kan habis itu kan katanya gini kayak, kita balik ke cinta monyet lagi kita aja yuk. Begitu. Nah terus kan Haris ini cuman ketawa. Nah tapi akhirnya mereka ini bersatu, si Rena ini menerima tunangannya si Haris. Mereka ini satu kuliah tapi kayaknya beda jurusan. Nah terus akhirnya si Rena ini menjadi istri dokter Haris Fadila. Oh my god, so sweet banget ceritanya. Oke guys, jadi saatnya sekarang masuknya sesi review buku. Oke, jadi di sini kita mau review buku apa? Pacaran Ogah, Nikah Ayo. Oke, pertanyaan pertama. Menurut kamu, part atau bagian mana yang paling kamu tuh sukai? Part yang bagian si Haris ini melamar Rena. Itu so sweet banget gitu. Oke, yang kedua. Menurut kamu ini rekomen banget gak sih buat para sobat penonton? Wah, rekomen banget sih, rekomen karena cinta itu datang sendiri ya guys, tidak perlu dicari. Itu namanya jodoh. Wow. Gak ada yang tahu juga kan ya. Oke, yang terakhir pesan dari yang menurut kamu tuh buat para pendengar apa nih? Pesan menurutku yang aku ambil dari sini kesimpulannya itu, kalian ini nggak perlu pacaran guys, kayak
buat apa gitu pacaran kalau tiba-tiba tuh jodoh datang sendiri. Yes. Jadi kalian lebih baik langsung lamaran saja daripada pacaran, karena memang lamaran itu lebih fast, terindah. Tapi tunggu umurnya di atas dulu ya. Iya, nggak boleh di bawah umur. Oke. Oke. Oke guys, jadi sesi review buku atau membaca ceritanya sudah selesai. Jadi di sini kita mau berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton ini sampai akhir. Arigato. Baiklah, mungkin segitu saja. Tunggu kita di vlog selanjutnya. Oh ya, jangan lupa di subscribe, Like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Salam literasi. Itu keren. Oke, dah.